sudah kita sudahi semua, sudah. Dan saya minta support dan dukungannya lah seluruh masyarakat Indonesia. Saya juga minta maaf ke Thomas Doll kalau kata-kata saya keras karena memang itu tugas saya, dan juga kepada yang lain-lain. Tidak ada niatan saya jelek sedikit pun. Ngomong-ngomong soal senior bulan Januari, Pak, emang benar nasib Coach STI itu nanti ditentukan setelah Piala Asia 2024, Pak? Bagus bridging-nya. Ya, saya kira itu adalah bagian daripada janji ya, kontrak dari Coach Shin lah. Ya kita lihat saja nanti. Oke, memang sudah ada janji pembicaraan soal itu ya. Targetnya seperti apa sebenarnya? Ya harus di Piala Asia sesuai dengan target yang sudah kita tentukan. Lolos ke dari fase grup? Iya pastilah. Atau lebih tinggi dari itu? Ya harus lebih tinggi dari itu. Oke, itu tuh berat juga Coach Shin. Ya. Bisa lah Coach Shin. Bisa. Biar mana dipulangin. Gitu kan. Tapi Pak, ini salah satu yang menarik nih, agak tarik mundur ke belakang. Sekarang kan banyak nih pemain-pemain muda yang difasilitasi jadi polisi nih Pak ya kan. Salah satunya Ferrari ya, rame juga tuh Ferrari karena dia mundur dari Persija ya. Nggak mundur, izin cuti, tapi di timnas ada gitu kan. Dan ada banyak beragam pendapat, apalagi dengan sosok Pak Marji di timnas kan gitu. Apakah ini menjadi salah satu cara Pak untuk disiapkan nanti para pemain digabungkan dalam satu klub, atau seperti apa planningnya gitu Pak? Karena kan ini kan pemain-pemain terbaik ini. Iya. Jadi begini, 9 pemain yang saat sekarang ini mengikuti pendidikan Polri itu adalah atas permintaan anak-anak itu sendiri untuk berkarir di kepolisian. Nah, ketika itu anak-anak meminta langsung kepada Bapak Presiden, dan langsung direspon oleh Pak Kapolri, dan mereka diterima melalui jalur khusus gitu. Jadi melalui jalur sepak bola, dan mereka langsung melaksanakan pendidikan kepolisian di di Lido, Sukabumi. Sukabumi, seperti itu. Jadi kalau tanya anak-anak ini nanti bagaimana, apakah dikumpulkan jadi satu ataukah dipisah-pisah kembali ke klub masing-masing, itu pertanyaan yang harus saya jelaskan, bahwa berkaitan dengan anak-anak yang saat sekarang ini menempuh pendidikan di kepolisian, itu kembali kepada anak-anak itu sendiri, apakah nanti setelah pendidikan mau kembali ke klub ataukah mereka akan kemana begitu, meneruskan. Jadi saya ngambil contoh seperti yang saat sekarang ini statusnya polisi, itu kan selain di Bayangkara kan juga ada di klub lain-lain. Artinya kami tidak memberikan suatu kewajiban kamu harus di Bayangkara. Seperti gitu itu. Pak ya. Biasanya kan gini Pak, kalau misal sudah ikatan dinas, mau nggak mau ikut atasan lah, nggak mungkin ngelawan kan. Biasanya gitu Pak. Nah ini nanti kan kalau misalnya oke lah Ferrari taruhlah kontraknya sama Persija, saya lupa sampai 2025 apa gitu kalau nggak salah ya gitu. Itu mungkin bisa lah dia tetap di situ gitu. Tapi yang misalnya pemain lainnya memang kontraknya sebentar, udah lu kesini aja gitu. Tapi bisa dipaksa Ferrari mungkin kesini dengan sistem transfer nantinya. Ya itu semua tergantung anaknya. Karena kan pemain gini, kalau kita di Bayangkara ini ya, saya pegang Bayangkara itu kan udah lama. Ya mungkin yang terakhir-terakhir ini kan saya karena saya aktif di timnas, saya ngendorkan di Bayangkara karena sudah ada manajer Bayangkara yang ngurusi kan begitu. Kalau kita melihat di Bayangkara selama ini memang kita profesional gitu. Artinya tergantung dari si anak sendiri. Karena itu kan kalau kontrak profesional itu kan, mohon maaf nih, kan kaitannya dengan soal nilai kan. Kalau selama nilai kontraknya cocok dan anaknya mau lah, kenapa tidak kan begitu. Kalau di Bayangkara tidak ada istilahnya kita memaksa, tidak ada. Jadi kalau memang mau di Bayangkara sesuai dengan nilai kontrak,
atau deal-dealan dengan nilai kontrak itu sama ya silahkan gitu. Seperti itu. Kita profesional. Untuk Bayang katanya musim depan akan berubah wajahnya Bayangkara FC Presis itu benar Pak? Maksudku pemain-pemain muda itu bakal dikumpulin situ Bayangkara U20. Itu yang saat sekarang ini sedang kita kita diskusikan terus menerus. Kenapa? Karena kita memang ada rencana mau mengarah ke sana begitu untuk tahun depan. Ada rencana mau mengarah ke sana. Tujuannya untuk apa? Untuk Piala Dunia U20 2025. Ya. Arahnya ke sana. Oke. Berarti pemain-pemain terbaik yang belum dikontrak klub gitu ya, Bang? Mestinya ya? Ya harusnya demikian. Harusnya demikian. Iya, karena kan pasti akan benturan lagi tuh Pak. Ya. Misalkan ada pemain yang masih dikontrak klub. Iya, betul. Iya. Pasti sesuai dengan peraturan lah ya. Artinya mereka tidak terikat kontrak dan mereka juga dibutuhkan, saling membutuhkan lah di Bayangkara, dan juga secara nilai kontrak juga cocok dengan Bayangkara tentunya. Karena case seperti ini pernah Pak, Persiba Bantul waktu itu 2004 mencoba mengumpulkan semua pemain, akhirnya gagal Pak. Waktu itu proyek ini gitu ya, dikumpulkan timnas U20 juga kalau saya nggak salah ingat itu waktu itu. Persiba Bantul waktu itu dengan proyeknya mereka waktu pertama muncul lagi lah ya, tapi tidak berhasil gitu. Nah ini apakah Bayangkara tidak takut akan hal seperti itu Pak? Karena kan kompetisi ini kompetitif banget. Sekarang nih kita bicara sekarang, Bayangkara di zona degradasi Pak nih. Wah ini benar-benar saya juga kaget gitu loh ngeliat dengan stok pemain seperti itu, kok Bayangkara di zona degradasi. Padahal materi pemainnya oke juga. Ya jadi begini, kalau kaitannya dengan yang proyek jangka panjang, yang U20 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia, tentu itu kan boleh dikatakan itu kan kebijakan. Ya, itu kan kebijakan. Tidak mungkin dong Bayangkara mengambil keputusan mau seperti itu. Nah, artinya kan ini kan untuk kepentingan negara juga kan. Nah, sementara Bayangkara ini kan satu-satunya klub yang memang dimiliki oleh institusi kepolisian, sehingga mungkin lebih mudah lah seperti itu. Nah, tentu kalau berkaitan dengan itu semua pasti akan berproses. Baiknya seperti apa gitu. Tetapi kalau saya melihat tujuannya baik gitu. Karena kalau kita melihat kalau tujuannya untuk Piala Dunia memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari begitu. Harus dipersiapkan jauh-jauh hari, dan yang rencana kita akan yang sekarang ini sedikit aja saya kasih ini yang sudah kita diskusikan itu kaitannya dengan yang U20 sekarang ini kan berarti kan anak-anak yang umur 17 tahun. Ya, artinya mereka masih punya kesempatan dan mereka rata-rata kan belum dikontrak sama klub. Nah, daripada misalkan nggak apa-apa, misalkan si A sudah dikontrak sama klub, terus di klub nggak dipakai ya, kerelaannya dong. Kan begitu, karena memang mau dipakai gitu. Nanti mau dipakai untuk persiapan Piala Dunia U20 2020. Enak juga nggak ada benturan lagi nanti kalau TC panjang apa segala macam. Ya, itu nggak ada benturan, pasti nggak ada benturan karena yang kita ambil memang kita persiapkan memang yang benar-benar belum ada yang terikat kontrak. Ini salah satu solusi sih. Ya memang biar nggak ada ribut-ribut. Memang itu segala macam. Tapi memang tentu ya tadi yang masalah pemain kan beberapa kayak Arkan Kakak kan ada di Persis gitu misalnya kan, itu kan juga kan U17 yang nanti kedepannya bisa di U20 kan. Ada beberapa pemain kan. Nah sebetulnya mereka juga udah kontrak lah dengan klub. Tapi ini menarik sih, cuma kalau dari tadi ngomong panjang lebar gitu kan, sedangkan saya tahu Bapak sebagai seorang perwira polisi gitu kan. Pak, kenapa sih Pak mau terjun ke sepak bola? Kan kita tahu nih sepak bola nih aduh, sepak bola hutan belantara yang lebih kejam. Ini ampun nih, kalau saya dari dulu saya main bola dari SSB sampai sekarang sepak bola Indonesia kan banyak hal yang carut marutnya gitu loh Pak. Ini kenapa Pak? Apa nggak ada tantangan lain Pak di kepolisian? Jadi memang kalau saya ngomong, memang sepak bola ini wah luar biasa beratnya. Lebih mudah kita mengemban amanah tugas tanggung jawab di kepolisian daripada kita pegang bola. Sangat sulit, sangat berat, dan penuh tekanan. Kalau jantungnya nggak double gitu, mohon maaf nih, kesabaran kita nggak tingkat dewa gitu, wah taunya marah-marah doang gitu. Karena satu,
yang ya di kepolisian itu di institusi saya tidak terbiasa dengan adanya bully-bulian gitu. Iya, betul. Tapi di bola, gila men. Makanya saya sudah punya cara. Lah ngapain kalau begini pakai pegang sosmed? Ya enggak lah. Sosmed saya. Iya, benar. Daripada kita sakit hati kan? Iya, betul. Sudah Duit, maaf nih, capek. keluar duit, Iya, ini. ninggalin keluarga, Iya. waktu, semuanya dikorbankan. Dibully. Totalitas Iya. itu juga masih Dibully. Ya. Udah bawa prestasi pasti dibully. Iya, udah mau dari emas loh. Ya itulah di bola. Makanya saya ketawa-ketawa saja. Contoh nih seperti sekarang ini. Emang ya saya saya reken yang bully-bully saya nggak saya reken. Iya, Bener. iya. Saya anggap nggak ada tuh. Iya, Itu bener. aja. Ngapain saya pikirin? Iya. Saya benar-benar bekerja ini bukan untuk diri marji, Iya. ya toh, bukan untuk untuk BTN, enggak. Saya bekerja ini untuk negara. Indonesia. Berarti waktu Totalitas saya. Iya, waktu itu menerima tugas wewenang untuk mengemban tugas di Bayangkara, Pak. Memang karena perintah atasan dulu akhirnya terjun akhirnya sampai sekarang gitu, Pak. Iya, jadi kalau cerita, sebenarnya saya ini kan mohon maaf nih, saya ini kan hanya cuman pemain bola kampung lah. Oke. Saya dari kecil memang olahraganya bola. Oh. Dari kecil, tapi ya tahu sendiri loh, tarkam lah gitu kan. Di mana tuh, Pak? Di kampung saya Kotanya, Pak? di Nganjuk sana. Oh, Nganjuk. Nganjuk. Oke. Terus begitu saya jadi polisi udah lepas, tidak pernah main bola dan berlanjut ketika saya pangkat kompol. Oke. Ya, atau mayor. Itu saya diajak sama pimpinan. Diajak sama pimpinan, ayolah ikut ini bola. Tadinya saya juga nggak mau gitu. Nggak tertarik saya tahun 2014 kalau nggak salah. Awal-awal 15 ya. awal-awal Bayangkara itu. Bayangkara, ya. Nah, dulu namanya PS Polri kan. Polri, betul. Nah, saya diajak sekali dua kali. Akhirnya saya senang kan. Nah, begitu senang dikasih tugas di Bayangkara FC. Dulu Surabaya United. Bayangkara Betul. Surabaya United. Iya. Gitu. Udah sejak lahir itulah ya sudah ngikuti sampai sekarang. Gitu. Akhirnya kejeblos lah ya. Kejebur. Kalau sudah Kejebur kejebur lah. begini ya sudah. Udah basah, Pak ya? Sudah kadung cinta. Gitu. Iya. Tapi keluarga ada yang main bola, Pak? Oh nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Luar biasa loh ini. Jarang-jarang langsung kejebur tapi udah kadung cinta apalagi Iya. Dan cara berhasil bawa juara loh. nasionalisme. Liga 1 pertama kali, Iya. era Iya, Liga Liga 1 1 langsung kan. Bayangkara FC Iya. juara. Waktu itu gimana, Pak, ceritanya? Maksudku kunci suksesnya mungkin bisa dibagi sedikit. Ya, jadi sebenarnya ini mohon maaf nih ya, Baru, mungkin orang tidak banyak tahu kenapa saya bisa buat Bayangkara juara. Sebenarnya kuncinya kalau di sepak bola itu satu kualitas pelatih, Oke. ya. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa menyelami hati, kita bisa masuk di hatinya para pemain. Oh, berarti personal approach ya gitu ya. Jadi kalau kita sudah bisa mengambil hatinya para pemain, ini akan memudahkan pelatih untuk membangun. Seperti apa sih pelatih punya karakter seperti ini, punya strategi seperti ini. Kadang-kadang kalau pelatih yang ngomong kan masih juga ada yang mau dan tidak. Iya. Nah, tugasnya manajer Manajer. itu adalah merangkul semuanya, menyatukan. Iya, ya. Itu termasuk di Final SEA Games juga, kemarin. Pak. Sama, tanya ke Coach Indra Safri atau yang lain. Kalau saya bohong, nggak bisa. Kalau kita mau juara, kalau kita mau ini harus dekat dengan pelatih harus dekat, harus sehati. Iya. Dengan para pemain kita juga harus dekat, ya sehati gitu. Itu sih Itu. Ferrari. Karena berbeda negara kita itu berbeda dengan negara Eropa. Betul. Masih kalau mereka betul-betul profesional, masih karena memang dari kecil kan ini. Iya. Tapi kalau di kita kan kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengambil hatinya anak-anak, begitu disewoti sedikit itu sudah langsung down mentalnya. Iya, Gitu loh. Banyak hal. Betul. Soalnya waktu itu kan Ferrari sempat kita telepon Pak sama Iya. Mas Yuke ya. Iya. Sama Mas Yuke telepon, gimana soal manajer? Wah, Pak Marji gokil lah pokoknya. Pokoknya kita dekat itu kedekatan Iya, itu. iya, Jadi kan itu iya. kan testimoni dari Iya. pemain dan itu pentingnya. Berarti ini manajer bertangan dingin nih. Enggak lah, saya jujur aja sebenarnya saya sih yang saya bisa hanya cuma itu sebenarnya.
membuat suasana tim itu jadi adem, membuat suasana tim itu jadi enak, semuanya bisa kerjasama dan semuanya bisa satu tujuan gitu. Itu sebenarnya. Saya ini bukan pinter saya kalau di bola. Saya cuman berusaha memposisikan diri, anak-anak ini adalah anak saya gitu. Jadi saya harus bisa membangkitkan semangatnya dan saya harus bisa menggelorakan semangatnya anak-anak untuk bisa membela bangsa dan negaranya. Berarti aman tuh Pak ya, walaupun tadi kemarin ada statement dari pelatih Thomas Doll yang bilang Bapak nggak ngerti sepak bola ya. Oh nggak apa-apa, silakan. Memang saya bukan pelatih bola kok. Bagaimana? Saya kan nggak ngerti teknik bola. Tapi ngerti bagaimana memanage. Saya hanya bisa memanage dan saya tahu aturan lah gitu. Gitu aja. Bagi tugasnya gimana sih Pak di kantor dengan PSSI sekarang kesibukan ini sibuknya luar biasa. Jadi saya begini. Antara di kantor, antara kerja di kepolisian dengan di bola saya bagi. Kalau pagi itu saya pasti sampai dengan jam 3, jam 4, jam 5, Senin sampai dengan hari Jumat saya pasti kantor. Malam itu saya pasti sering ke PSSI, sering rapat, sering komunikasi dengan teman-teman. Jadi saya bagi memang, saya bagi. Gak ada hari libur loh. Ini gak ada hari libur ya Pak ya? Kalau Sabtu Minggu itu saya pakai, misalkan ada TC di mana itu saya pakai untuk jalan ke bola. Keluarga nggak protes Pak? Ya kadang-kadang saja istri saya. Itu penting, itu penting. Ya sudah tahu. Istri saya sudah tahu. Resiko menjadi ini ya. Ya. Artinya pada saat Bapak udah ngambil jabatan sebagai manajer timnas, tapi emang susahan mana Pak? Ya itu tadi. Nggak ngatur yang di kantor, apa ngatur anak-anak? Paling susah itu bawa bola. Tadi saya bilang kan, paling susah bawa bola, bener. Kayak ngerapot, kalau saya ngomong nih, lebih susah ngeramut anak-anak bola daripada kita merawat bayi. Waduh. Kalau saya istilahnya itu. Jadi kita harus bisa tadi saya menyelami satu. Oh ini bagaimana itu di bola. Pak saya penasaran jadi siapa saya nggak usah sebut nama lah Pak. Ya. Apa yang paling bandel yang pernah dilakukan oleh pemain yang pernah kepergok sama Bapak? Sebut nama Pak. Itu kurang ajar. Asli kurang ajar. Apa nih Pak? Apa? Udahlah, nggak usah sampai. Ya, tapi apa ininya maksud tingkahnya tuh apa? Tapi nggak usah sebut nama. Nah, udahlah. Oh, ini berat ini. Ini parah banget, jadi parah banget. Parah. Kacau pokoknya. Pemain paling pencair suasana di timnas selama Bapak ini. Senior atau U23? Boleh, senior atau U23? Kalau senior itu Sadil Ramdhani. Sadil ya? Oh ya, dia bisa membuat suasana tim itu lucu lah ya. Karena lucu kan. Badutnya lah ya. Badut gitu. Kalau yang paling tegas kan ini kan Rizky Ridho kan tadi kan. Oh ya, Rizky nggak bisa diajak. Ini dia orangnya memang wibawa. Strik lah ya. Iya. Harus kapten. Gitu. Kita juga ngajari kamu kapten loh. Nggak boleh kamu cerelean. Gitu. Iya, kalau cerelean berarti si Sadil lah ya itu ya. Ya, kalau nakal Sadil juga Pak. Yang paling nakal? Ya, paling usil. Paling usil. Sadil juga ya. Kalau di U23 siapa Pak? U23 yang rame seru usil. Itu si Arhan itu. Arhan. Ya pertama Arhan ya. Oh iya Pak, saya kira dia kalem loh Pak. Oh enggak, kalau di tim dia suka ini aneh-aneh itu. Oh, itu tuh. Iya, tapi justru anak-anak senang gitu. Iya betul, menghidupkan suasana kan, menghidupkan suasana. Dia dekat dengan kita dekat dengan anak-anak gitu. Ada minjem duit gak Pak? Hah? Kalau saya nggak usah minjem. Kalau nggak ini kamu nggak punya duit tak kasih. Ya, ini baru top. Oke, scorer luar biasa. Ini kayaknya untuk kedepannya ya mudah-mudahan sih Pak ya prestasi selalu ada untuk timnas. Betul. Baik Bapak sebagai manajer ataupun tidak itu kan balik lagi ya. Kita kan sebagai bangsa Indonesia tentu pengen yang terbaik buat tim nasional Indonesia. Benar. Dan sukses Pak buat tim nasional. Betul. Mudah-mudahan atau Bapak ada yang mau disampaikan Pak mungkin? Ya begini. Saya sampaikan kaitannya dengan soal ribut-ribut yang terakhir-terakhir ini antara saya mungkin dengan Thomas Doll ya, mungkin ribut. Saya kira ini sudah close lah, sudah selesai. Kenapa? Karena satu tim juga tadi sudah kita berangkatkan ke Thailand,
supaya juga anak-anak di sana tidak terpengaruh dengan berita-berita yang ada di negara kita, juga tidak terpengaruh saat mereka harus bertanding melawan negara-negara lain, apalagi pertama lawan Malaysia. Kita sudahi semua, dan saya minta support dan dukungannya lah seluruh masyarakat Indonesia. Saya juga minta maaf ke Thomas Doll kalau kata-kata saya keras, karena memang itu tugas saya, dan juga kepada yang lain-lain. Tidak ada niatan saya jelek sedikit pun. Yang ada hanya satu yang saya lakukan, itu untuk nasionalisme, untuk bangsa dan negara. Itu aja. Luar biasa. Teman-teman. Ya. Itulah, kita berharap yang terbaik untuk timnas kita, karena kita juga pengen timnas berprestasi pastinya. Betul. Ya, kita doakan sukses terus buat Pak Marji. Sehat-sehat terus, Pak. Sehat-sehat terus, Pak. Jangan kapok-kapok, nanti kita undang lagi kalau misalnya emas kan juara dekat, dunia. Dekat kan dari kantor, dekat ke sini dekat lah. Oke, sekarang jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Follow juga Instagram dari Skor Indonesia. Saya Doni Zola, Rais Adnan, dan Pak Suparji. pamit. Bye.